Hai sobat-sobat teknik sipil, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas penyelesaian struktur statis tak tentu atau bahasa Inggrisnya statically indeterminate menggunakan metode momen distribusi atau dikenal dengan Hardy-Cross method atau Cross method. Untuk pertama, mungkin ada yang penasaran mengapa momen distribusi ini disebut dengan metode cross. Sebagai informasi saja, metode momen distribusi atau Hardy-Cross method atau cross method itu dikemukakan pertama kali oleh Profesor Hardy-Cross pada tahun 1930. Jadi yang menemukan pertama kali metode ini adalah Profesor Hardy-Cross ya, pada tahun 1930. Oke, kembali lagi ke catatan yang sudah saya rangkum. Jadi ini adalah materi yang sudah saya rangkum dan saya terjemahkan dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi mudah-mudahan ini lebih cepat dipahami oleh teman-teman ya. Langsung saja. Metode momen distribusi ini dikenal juga dengan metode momen distribution. Jadi kalau teman-teman googling atau baca di ebook mengenai momen distribution method, ya ini adalah sama aja ya, metode momen distribusi. Jika di bahasa Indonesia kan atau dikenal dengan metode cross atau metode Hardy-Cross, sama aja, itu nama-nama lainnya. Langsung ke langkah-langkah atau tahapan pengerjaannya. Ini terbagi menjadi dua ya, ada dua. Pertama untuk portal tetap kasusnya, ini include atau termasuk balok menerus atau continuous beam. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah untuk portal yang bergoyang atau sway portal. Nah, nanti akan terpisah ya, untuk portal akan dibuat video berikutnya, contoh soal dari struktur portal tetap ataupun portal bergoyang statis tak tentu yang kita pecahkan menggunakan metode Hardy-Cross ini. Oke, untuk yang video ini saya akan jelaskan untuk yang balok penerus dulu ya. Jadi setelah balok penerus nanti akan ada contoh soal dan penyelesaian yang portal tetap, kemudian nanti ada yang portal bergoyang. Jadi bertahap ya, dibagi-bagi videonya. Untuk yang pertama, untuk portal tetap ya, metode langkah-langkah maksudnya atau tahapan pengerjaannya, ini termasuk balok penerus apa aja. Langkah-langkahnya ini saya bagi menjadi berapa tahap ini? 7 tahap ya, menjadi 7 tahap. Tahap pertama atau langkah pertama adalah teman-teman harus menghitung angka kekakuan dalam kurung K simbolnya. Ini bahasa Inggrisnya adalah member stiffness dari setiap batang. Kemudian yang kedua adalah menghitung faktor distribusi atau disingkat FD atau biasa juga disimbolkan dengan mu. Bahasa Inggrisnya adalah distribution factor untuk batang yang memiliki titik simpul saja atau titik kumpul ya. Apa itu titik simpul atau titik kumpul akan saya jelaskan ya di contoh soal nanti. Titik, lalu hitung jumlah faktor distribusi pada satu titik simpul atau satu titik kumpul tersebut. Itu syaratnya adalah 1. Jadi sigma atau jumlah dari mu di suatu titik kumpul itu harus 1. Jika tidak 1 berarti ada yang salah dalam perhitungan angka kekakuan. Nanti akan saya jelaskan rumus dari faktor distribusi itu apa. Kemudian menghitung faktor induksi atau carry over faktor ya. Jadi kalau di buku-buku literatur textbook itu dikenal dengan carry over faktor. Dan juga menghitung momen induksi atau MI. Kemudian step keempat menghitung momen primer atau momen ujung jepit ya. Bahasa Inggrisnya adalah fixed end moment. Saya singkat simbolnya dengan MF. F-nya itu adalah fix. Kemudian yang kelima adalah menghitung momen distribusi atau MD, di mana rumusnya adalah minus dari sigma momen pada satu titik simpul atau titik kumpul dikalikan faktor distribusinya. Ingat catatan di sini tanda minusnya jangan lupa. Kalau saya biasanya agar nggak lupa minusnya saya transfer ke faktor distribusi di mu atau FD-nya ini ya. Jadi biar nggak ketinggalan tanda minusnya. Step ke-6 membuat tabel cross ya. Ini juga dikenal dengan metode tabel cross, metode tabel iterasi cross. Jadi ya nanti kita iterasi hingga ditempuh momen distribusi total di suatu step itu sudah 0 semua untuk semua batang. Jadi step ke-6 adalah membuat tabel cross untuk menghitung momen akhir. Buat kolom-kolom untuk momen batang dan titik simpul pertemuan dari batang-batang ya. Jadi
Buat kolom-kolom untuk momen batang dan titik simpul pertemuan dari batang-batang. Perhatikan kata-katanya. Lakukan langkah iterasi atau langkah-langkah perulangan ini hingga diperoleh momen distribusinya 0 untuk semua batang ya. Nanti kita cek biar teman-teman paham. Dan langkah yang terakhir adalah langkah ke-7. Selanjutnya dapat dihitung seluruh reaksi-reaksi perletakan atau reaksi tumpuan ya. Kemudian dapat dibuat dan dihitung gambar diagram gaya dalam untuk gaya lintang atau geser, bidang momen, dan bidang aksial atau normalnya. Nah, itu adalah langkah-langkah atau step-stepnya. Langsung mungkin kepada contoh soal yang akan saya sajikan di sini. Di sini akan sengaja untuk kasus balok ini saya memberikan contoh yang sudah diselesaikan dengan metode yang lain, yaitu metode di sini sudah saya jelaskan untuk metode consistent deformation atau metode konsistensi deformasi. Nah, itu sudah saya jelaskan. Nanti link videonya akan saya share atau tulis di deskripsi ya. Sengaja saya compare ini dengan metode Hardy-Cross agar teman-teman lebih yakin bahwa jawaban yang sudah saya jelaskan di video tersebut di metode consistent deformation itu sudah tercompare atau terbandingi dengan metode Hardy-Cross metode ini. Jadi biar lebih yakin aja jawabannya sama atau tidak ya. Nanti kita lihat di videonya sama atau tidak. Jadi langsung aja contoh soalnya. Diketahui suatu struktur balok statis tertentu sebagai berikut. Nah, ini ada suatu balok statis tertentu di mana ada dua tumpuan. Di tumpuan kiri adalah tumpuan jepit A, di tengah ada tumpuan roll B, kemudian di C itu ujung bebas. Sepanjang bentang AB ini mengalami atau bekerja beban luar, beban merata Q sebesar 1 ton per meter panjang atau per meter lari, dan di titik ujung C ini mengalami beban terpusat P sebesar 2 ton. Untuk parameter kekakuan atau stiffness property dari sepanjang balok A, B, C ini berbeda ya. Untuk bentang AB atau span AB ini parameter kekakuannya 2 EI. Untuk bentang BC parameter kekakuannya adalah EI, di mana E adalah modulus elastisitas atau modulus yang material atau bahan dari balok tersebut, dan I adalah momen inersia dari penampang balok tersebut ya. Panjang bentang AB adalah 8 meter, kemudian panjang bentang BC adalah 2 meter, sehingga total panjang balok ini adalah 10 meter. Pertanyaannya, analisislah dengan menggunakan metode distribusi momen atau metode cross atau Hardy-Cross dan gambarkan diagram gaya dalam untuk bidang lintang atau geser, bidang momen, dan bidang aksial. Jadi soalnya seperti ini akan kita cari mengenai reaksi peletakan dan menggambarkan diagram gaya dalam dengan menggunakan metode Hardy-Cross ini ya teman-teman. Mungkin langsung saja penyelesaiannya. Di sini sudah saya jelaskan. Jadi saya tidak hanya contoh soal jawaban ini saya berikan alasan-alasannya. Jadi tidak hanya soal kemudian jawaban seperti ini, tapi tidak dijelaskan landasan teori atau alasan saya menulis itu tuh apa gitu ya. Jadi biar teman-teman paham, mudah-mudahan satu contoh soal untuk balok ini bisa mewakili untuk contoh soal balok penerus lainnya. Tapi mungkin jika ada request ataupun saya sudah menuliskan latihan soal untuk balok penerus yang lain, akan saya share juga buat compare teman-teman ya. Saya usahakan nanti akan saya sempatkan ya. Kemudian langkah pertama adalah menghitung angka kekakuan K atau member stiffness dari tiap-tiap batang tersebut. Nah, ini sebelum saya hitung, saya berikan sedikit landasan teorinya. Apa itu angka kekakuan? Angka kekakuan adalah momen yang dibutuhkan untuk memutar satu tumpuan jepit sebesar 1 radian ya. 1 radian itu berapa derajat teman-teman? Ya, teman-teman tinggal konversi saja ya. 1 radian itu sekitar pi
per 180 derajat. 180 per pi derajat. Jadi sekitar berapa? 180 dibagi 3,14 sekian, itu bilangan Pitagoras. Jadi hampir 50 sekian derajat ya, di bawah 60 derajat. Itu definisinya. Jadi berapa sih besar momen yang dibutuhkan gitu agar si tumpuan jepit di balok AB ini dia di titik A itu mengalami putaran sudut sebesar atau tetanya 1 radian tersebut. Nah, setelah dihitung ya teman-teman, diperoleh bahwa MAB ini momen yang dibutuhkan untuk memutar 1 radian ini sebesar 4 EI per L, di mana EI adalah parameter kekakuan dari balok AB tersebut dan L adalah panjang bentang dari balok AB tersebut. Nah, karena tumpuan A-nya jepit dan B-nya jepit, maka MAB sama dengan MBA, yaitu 4 EI per L ya, besarnya sama. Jadi untuk jepit-jepit, angka kekakuannya atau member stiffness-nya adalah 4 EI per L. Kemudian untuk kasus jepit roll, nah maka MAB ini, jadi di sini jepit A-nya, di sini roll B ini, agar mengalami theta atau putaran sudut 1 radian dibutuhkan momen MAB adalah sebesar 3 EI per L. Jadi kalau jepit roll, jepit sendi itu 3 EI per L. Pun sama untuk kasus jepit roll di bawah ini. Nah, besar momen di titik A ini yang dibutuhkan agar titik A ini mengalami putaran sudut berputar sebesar 1 radian berlawanan jarum jam, itu dibutuhkan momen sebesar 3 EI per L. Nah, angka kekakuan ini dapat dicari dengan menggunakan metode unit load atau metode integrasi ganda juga sepertinya bisa ya teman-teman. Nah, langsung, jadi ini udah ada landasan teorinya, sudah ada bayangan teman-teman. Untuk disimpulkan, maka besar angka kekakuan adalah untuk kasus jepit-jepit nilai K-nya yaitu 4 EI per L, untuk kasus jepit sendi ataupun jepit roll nilai K-nya adalah 3 EI per L, sehingga diperoleh. Nah, nanti lihat halaman 3 ya, untuk kasus di contoh soal dan penyelesaian ini seperti apa, balok AB-nya berapa angka kekakuannya, kemudian di BC itu batang BC berapa ya. Ini sudah saya jelaskan landasan teorinya. Kemudian sekalian untuk setelah menghitung angka kekakuan, kita lanjutkan dengan menghitung faktor distribusi atau mu ya. Bahasa Inggrisnya distribution factor. Mu dari suatu batang adalah angka kekakuan batang tersebut dibagi jumlah angka kekakuan batang-batang yang berkumpul pada satu titik simpul atau satu titik kumpul. Nah, apa itu satu titik kumpul atau simpul nanti akan saya jelaskan. Sudah ada bagian-bagiannya ya, biar urut pembahasannya. Sehingga sebentar, ada yang kelewat enggak ya? Nah, sehingga nilai faktor ini salah ya, bukan induksi. Nilai faktor distribusi atau mu atau FD untuk setiap batang adalah sebagai berikut. Nah, ini salah sekali lagi, ini bukan induksi tapi distribusi. Nah, titik B di soal kan dia roll. Nah, tapi kita anggap titik B ini sebagai jepit. Kenapa? Karena titik B ini merupakan titik simpul atau titik kumpul, di mana titik B ini bertemunya batang AB atau batang BA dengan batang BC. Jadi titik B ini kita boleh anggap sebagai jepit karena titik B ini merupakan titik pertemuan atau titik simpul atau titik kumpul bertemunya batang BA dan batang BC. Jadi di sini ada tulisan dianggap jepit. Jadi titik B ini kita anggap jepit juga boleh ya. Nah, dimana sehingga kita bisa hitung nilai kekakuan batang BA atau KBA sama dengan, nah kalau ini dianggap jepit, BA ya, ingat ya, BA ke kiri, berarti ini jepit juga. Dijepit dengan jepit nilai K-nya adalah 4 EI per L. Nah, hati-hati dengan EI-nya di batang atau bentang BA ini parameter kekakuannya 2 EI, sehingga EI-nya di sini menjadi 2 EI. Nah, saya berikan warna merah agar memberikan simbol yang berbeda terlihat ya. Jadi 4 dikalikan 2 EI dibagi L. L-nya itu ya LBA ya, dari sini ke sini. Oh, nggak salah 8 meter. Nah, 4 kali 2 adalah 8, dibagi L nya itu 8 meter, dicoret 8 nya sehingga diperoleh KBA adalah EI. Ini jepit, B nya jepit, titik A nya jepit. Kemudian untuk nilai kekakuan batang BC atau KBC sama dengan 0. Nah, mengapa 0? Dikarenakan peletakan C itu tidak ada tumpuan alias bebas.
atau free edge, tanpa tumpuan, sehingga nilai K-nya itu 0. Jadi teman-teman juga bayangkan kalau suatu titik itu bebas, tidak ada tumpuan, maka dia tidak kaku gitu teman-teman, tidak memiliki kekakuan, alias nilai K-nya itu 0. Logikanya seperti itu ya. Jadi nilai K tertinggi itu untuk yang jepit ya 4i/L, karena dia kuat, jepit. Nilai kekakuannya itu paling tinggi dibandingkan kasus jepit sendi, jepit roll, apalagi yang bebas seperti ini. Nah seperti itu. Jadi KBC nya adalah 0 karena titik C nya dia bebas. Maka dapat disimpulkan nilai faktor distribusi atau mu atau FD untuk batang BA dan BC adalah, nah ini BA dan BC, mu BA adalah angka kekakuan batang BA dibagi jumlah angka kekakuan batang-batang yang bertemu pada satu titik kumpul. Nah, dikarenakan di mu BA ini merupakan titik P-nya dari titik kumpul, maka mu BA adalah KBA dibagi KBA ditambah KBC. Nah, di sini ada simbol jumlah kekakuan yang bertemu pada satu titik kumpul. KBA-nya adalah EI, sisi ke sini, jadi EI-nya ke sini, kemudian KBA EI. Nah, KBC-nya adalah 0. Tadi titik C-nya itu bebas, sehingga EI dibagi EI adalah 1. Untuk mu BC, jadi mu BC adalah KBC dibagi KBC ditambah KBA, karena titik B-nya adalah titik kumpul, sehingga KBC-nya itu 0 pindahkan ke sini, KBC lagi 0, KBA-nya 1, sehingga 0 dibagi 1 adalah 0. Nah, kita cek apakah jumlah faktor distribusi pada suatu titik kumpul atau titik simpul itu adalah 1, berarti jumlah mu pada titik B di sini adalah mu BA ditambah mu BC. Mu BA nya adalah ini 1, mu BC nya pindahkan ke sini 0, 1 tambah 0 apakah 1? Ternyata 1 sama dengan 1. Oke, berarti sudah benar. Lanjut ya. Untuk tahap ketiga, kita bisa langsung menghitung momen primer atau primer momen. Di beberapa buku ditulisnya primer, sama aja lah, intinya adalah momen primer. Apa itu momen primer? Nanti akan saya sedikit jelaskan di sini ya. Definisi momen primer adalah nilai momen pada ujung jepit akibat beban luar yang bekerja dengan arah mengembalikan arah lanjutan yang terjadi. Perhatikan kata kuncinya, momen primer adalah nilai momen pada ujung jepit. Jadi nilai momen primer ini hanya muncul pada titik-titik yang jepit. Jadi ketika dia jepit, maka akan muncul momen primer di sini. Dengan akibat beban luar bebas, mau beban merata, beban segitiga, beban trapesium, beban terpusat. Namun arah dari momen tadi itu harus mengembalikan arah lanjutan yang terjadi, karena ini adalah misalkan contoh ya, di sini ada beban di sini ada balok AB, kemudian mengalami beban merata Q 1 ton per meter lari, panjangnya adalah 8 meter. Maka karena beban yang bawah, lanjutannya kan ke bawah juga. Nah, agar melawan arah lanjutan ke bawah, maka dibutuhkan momen primer di sini MFAB atau momen fix and momen AB ini arahnya harus berlawanan jarum jam, agar di titik sini ketika lanjutannya ke bawah dia melawan ke arah atas, seperti itu. Begitu juga untuk di titik B, karena lanjutannya adalah seperti ini ke bawah. Nah, agar di titik B ini lanjutannya ke atas, maka dibutuhkan momen primer searah dengan jarum jam. Nah, seperti itu ya. Kenapa arahnya tuh selalu kayak gini? Jadi ada alasannya gitu, tidak dihafalkan. Sekali lagi, saya paling anti dengan hafalan ya teman-teman, karena kalau hafalan itu teman-teman akan lupa, tidak tahan lama pemahamannya. Nilai momen primer ini dianggap negatif jika rotasi momen searah jarum jam, dan dianggap positif jika rotasi momen berlawanan jarum jam. Perhatikan di sini positif jika arah rotasi atau putaran momen tadi berlawanan jarum jam. Nah, seperti ini berarti nilai momennya adalah plus. Nah, kalau ini searah jarum jam maka minus. Nah, perhatikan di sini momen primer di AB yang ini. Nah, karena ini berlawanan jarum jam maka plus, yaitu nilainya plus 1/12 Q kali L kuadrat. Q L nya adalah panjang bentang AB, untuk kasus kita adalah 8 meter. Kemudian MFBA nya adalah minus 1/12 QL kuadrat. Perhatikan plus minusnya ya, begitu. Untuk perhitungan momen primer dari kasus kita ini, contoh soal itu kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ini sehingga momen primer di bentang AB adalah nilainya 1/12 QL kuadrat. Mungkin biar teman-teman tidak pusing,
akan saya screenshot dulu ya teman-teman. Bentar, akan saya screenshot soalnya biar teman-teman tidak lupa dan bisa fokus di penjelasan. Nah, ini saya screenshot dulu. Screenshot, bentar ya, screenshot dulu. Nah, ini saya screenshot. Nah, seperti ini. Nah, cukup. Nanti akan bisa kita bantu untuk melihat soal ini. Kemudian kita balik lagi, tadi sudah di step yang ini ya, kita sudah setengah jalan. Jadi ini cukup panjang agar teman-teman bisa paham secara total, bukan sekedar bisa tapi paham. Jadi paham itu levelnya lebih tinggi dari bisa. Kalau bisa itu mungkin baru bisa di kasus itu aja, tapi aku belum memahami secara keseluruhan esensi dan aturan-aturan lainnya seperti apa. Momen primer di AB, MFAB adalah plus 1/12 QL kuadrat plus. Nah, di sini tadi sudah saya screenshot. Nah, perhatikan di sini plus 1/12 QL kuadrat. Nah, karena di Q-nya ini adalah 1, maka Q di sini adalah 1, L-nya itu dari AB 8 meter. Nah, di sini maka 8 meter kuadrat. Sini plus karena dia berlawanan jarum jam agar melawan runtutan yang terjadi di titik A. Kemudian diperoleh nilai plus 5,333. Jadi 8 kuadrat itu 64 dibagi 12 itu sekitar 5,33. Kemudian momen primer di BA. Nah, arahnya itu searah jarum jam melawan runtutan yang terjadi di titik B. Itu nilainya adalah minus 1/12 QL kuadrat. Jadi hanya beda di tandanya, ini minus 5,33. Lanjutkan di batang BC. Bentar ya, di batang BC. Karena di batang BC ini hanya mengalami beban luar sebesar beban terpusat P 2 ton. Nah, maka di titik B kan kita tadi anggap sebagai jepit. Nah, di sini titik B dianggap jepit, jadi saya gambarkan jepit. Kemudian ada BC. Nah, di sini ada beban P 2 ton, P sama dengan 2 ton di titik C. Maka momen primer di batang BC saya tulis MFBC. Nah, karena arah lanjutannya adalah seperti ini, nah maka untuk melawan lanjutan yang di titik B yang ke bawah ini kita butuh momen arah rotasi atau putaran momennya adalah berlawanan jarum jam juga, sama seperti sebelumnya tadi. Nah, maka MFBC kita tahu jika ini ada beban terpusat P di ujung, di sini jepit, maka nilai momen primernya ini agar berputar sebesar 1 radian itu dibutuhkan maka nilai momen primer akibat beban P di jepit B ini nilainya adalah P dikalikan bentangnya, yaitu LBC ya, LBC. Nah, nilai P, beban P nya adalah 2 ton, kemudian LBC nya adalah 2 meter, sehingga 2 kali 2 adalah 4 ton meter. Nah, kita udah menghitung momen primer untuk batang AB dan batang BC. Kemudian dilanjutkan. Nah, di sini ada catatan untuk teman-teman untuk melihat tabel-tabel momen primer kasus yang lain, lihat di video terpisah yang saya berikan linknya nanti di kolom deskripsi. Nah, nanti sebenarnya kasus mencari nilai momen primer suatu balok itu tidak hanya sederhana bebannya seperti tadi, ada beban merata, kemudian ada beban terpusat misalkan. Nah, ada juga kasus yang lebih kompleks ya teman-teman, misalkan seperti ini nih bebannya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bebannya hanya setengah, beban meratanya, maka momen MBA nya berapa, MAB nya berapa. Nah, ini udah ada rangkumannya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian mungkin ada beban segitiga seperti ini, momen di BA nya berapa, BA itu yang ini, kemudian MAB di sininya berapa ya, ini udah ada angka-angkanya, nanti akan saya jelaskan. Jadi saya jelaskan juga dengan penjelasannya, tidak hanya memberikan lampiran ini. Lanjut ya, beban coba yang terpusat P ada tidak. Nah, ini kalau tepat di tengah bentang, nah ini benar nih, MAB adalah PL/8. Nah, di sini adalah PL/8 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi udah sampai di tahap yang ini ya. Oke, saya full screen kan lagi. Nah, biar jelas.
Selanjutnya di tahap 4 ini kita bisa membuat tabel cross atau dikenal dengan nama tabel distribusi momen untuk kasus balok statis tertentu. Ini yang digunakan untuk menghitung momen akhir dengan cara membuat kolom-kolom untuk momen batang dan titik simpul pertemuan dari batang-batang tersebut, teman-teman. Di sini akan saya buat. Perhatikan di contoh soal lagi. Nah, ini akan saya turunkan sedikit, bentar ya. Nah, saya akan berikan screenshotnya soal yang tadi. Nah, ini perhatikan cara pembuatan tabel ini. Jadi teman-teman membuat tabel, pertama tulis titik simpul ya, di sini titik simpul termasuk juga dan titik jepit. Nah, kemudian bikin kolom. Nah, perhatikan jumlah kolom ke kanan ini disesuaikan dengan soal yang ada. Nah, di sini ada keterangan titik simpul dan titik jepit. Jadi teman-teman menulis semua titik-titik yang termasuk titik simpul dan titik jepit. Nah, karena titik A itu jepit, maka tulis A dalam kurung jepit. Titik B, nah titik B karena ini adalah sebenarnya sendi, tapi teman-teman juga di satu sisi titik B ini adalah titik simpul karena dia bertemunya batang BA dan batang BC, walaupun kita anggap sebagai jepit. Jadi sebenarnya di metode cross ini teman-teman diperbolehkan jika mempertahankan si titik B ini sebagai roll, itu sebenarnya nanti akan diperoleh nilai akhir yang sama. Saya sudah membandingkan, jadi nanti nilai momen akhirnya itu hanya beda sedikit banget. Misalkan di video ini saya jelaskan dengan menganggap titik B sebagai jepit karena merupakan titik kumpul atau titik simpul bertemunya batang BA dan BC. Jadi ibaratnya dia kalau titik simpul kan tengah-tengah ya, jadi logika saya sih mengatakan dia lebih kaku seperti jepit sifatnya, jadi boleh didekati seperti itu. Tuh diperoleh nilai akhir di MA nya itu sekitar 5,999 sekian gitu. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan atau mempertahankan titik B nya sebagai roll, nanti diperoleh nilai akhir di titik A jepit itu sebesar 6,0 ton meter. Jadi hanya beda sedikit sekali. Jadi sama aja sebenarnya, teman-teman bisa mempertahankan titik B ini sebagai roll juga boleh. Tapi hati-hati nanti di momen primernya itu kasusnya bukan jepit-jepit, tapi jepit roll. Nilai momen primer di AB ataupun BA nya nanti sedikit berbeda ya. Tapi nanti endingnya itu akan sama. Itulah keunikan dari analisa struktur ya. Di sini akan saya buktikan dengan menggunakan metode RT cross di compare dengan metode consistent deformation yang udah saya bikinkan video khusus yang consistent deformation itu, apakah diperoleh nilai yang sama ya. Kita lanjutkan, screenshot tadi kita munculkan lagi. Nah, ini soalnya. Lanjutkan. Nah, titik B di sini juga karena titik simpul ataupun dia juga dianggap jepit di video ini, maka kita tulis titik B di sini ya. Nah, kemudian di bawah titik simpul dan titik jepit ini bikin baris baru, yaitu baris batang. Nah, batang ini adalah breakdown dari titik simpul dan titik jepit yang di atas. Nah, perhatikan titik A ini dia hanya memiliki batang kemana? Ke kanan aja ya, kan ke kiri kan dia nggak ada. Berarti ke kanannya itu batang AB, tulis di sini AB. Seperti itu pembuatannya. Kemudian titik B di sini dia memiliki batang apa aja? Nah, karena B ini titik simpul, maka ada BA dan ada juga BC. Nah, kita pecah menjadi dua, batang BA dan batang BC, seperti itu. Ada yang bertanya, Pak, ini kan ada titik C sebenarnya, kenapa sih di sini tidak dibikin kolom titik C? Nah, perhatikan di sini kan saya jelaskan titik simpul dan titik jepit aja. Jadi kalau di sininya di soal ada titik bukan titik simpul dan bukan titik jepit, ya tidak perlu kita gambarkan. Nah, ini kan C itu tanpa tumpuan bebasnya, maka di sini nggak usah dibuat titik C, gitu alasannya. Lanjut, di bawah baris batang kita bikin baris baru, yaitu baris FD atau faktor distribusi, simbol lainnya adalah mu. Nah, nanti saya jelaskan ini kenapa 0, ini kenapa 1, kenapa 0, ini ada alasannya. Sebenarnya ini sudah terjawab di sebelumnya ini. Saya scroll back boleh deh. Ini nih, mu BA adalah 1, mu BC adalah 0. Perhatikan, mu BA 1, mu BC 0. Nah, berarti mu BA adalah 1, mu BC adalah 0. Ada yang bertanya, apa ini kenapa mu AB nya 0? Perhatikan di sini, mu AB. Nah, mu AB nya itu adalah 0 karena titik A ini tidak memiliki batang di sebelah kirinya, ini tidak ada, bukan titik simpul, jadi dia 0 ya.
faktor distribusinya. Jadi kan faktor distribusi itu hanya dimiliki untuk yang titik kumpul atau titik simpul aja. Di luar itu dia pasti 0. Ini 0 ya. Kemudian kita lanjutkan di bawah baris FD, kita bikin baris MF atau momen primer, MP boleh, simbolnya MF atau MP, momen ujung jepit atau momen primer. Nah, tadi di hitungan sebelumnya kan sudah diperoleh nilai MFAB plus 5,33, MFBA minus 5,33, MFBC 4. Nah, ini kita transfer di sini. Plus 5,333, min 5,33 dan plus 4. Nah, yang jadi pertanyaan adalah MD. MD itu apa? Pak, MD itu adalah momen distribusi. Nah, di sini akan saya jelaskan ya untuk momen distribusi ya. Nah, ini mungkin bisa di hidden dulu ya soalnya. Bentar. Lanjut. Nah, ini akan saya jelaskan angka 0 plus 1,333 dan 0 ini. Nah, ini akan saya jelaskan. Di sini ada tulisan iterasi pertama atau iterasi 1. Ini kita buat iterasi pertama. Di bagian MD itu di ujung kanan kita tulis iterasi keberapa. Nanti kalau belum 0, ini kan batang AB MD nya udah 0, batang BA 1,333 plus. Nah, ini kan belum 0, batang BC 0. Nah, karena ini belum 0 semua, masih ada angka plus 1,33, ini kita ulang lagi, iterasi ulang, lanjutkan ke bawah. Kita hitung momen induksi atau carry over-nya, nanti kita teruskan hingga semua momen distribusi di step atau iterasi berikutnya itu 0 semua. Sebentar, tabel jangan dilanjutkan dulu. Nanti akan di sini saya jelaskan di sini. Nah, ini kenapa? Karena untuk mempermudah penjelasan di videonya ya. Kalau teman-teman mengerjakan sendiri ya langsung aja tabelnya diteruskan. Jadi nggak apa-apa. Biar jelas, saya bikin tabelnya dipecah 2 kali biar lebih jelas saja. Perhitungan momen distribusi. Ingat rumus momen distribusi yang udah saya jelaskan di awal adalah jumlah momen pada satu titik kumpul dikalikan minus FD atau minus mu-nya. Maka untuk menghitung momen distribusi di batang AB yang di sini, rumusnya adalah jumlah momen pada titik kumpul apa namanya A ini. Nah, titik kumpul A ini kan jumlah momennya apa aja? Berarti cuman ada MF AB aja yang ini ya, MF AB nih plus 5,33 ini. Nah, dikalikan dengan min FD-nya. Nah, ini kenapa jumlah momen pada satu titik kumpulnya cuma MFAB, karena dia bukan titik simpul. Kalau dia titik kumpul atau titik simpul pasti nanti plus ada jumlahnya, MFAB ditambah MF apa gitu, AC atau gimana ya. Nah, karena mu-nya adalah 0, di sini 0. Nah, di sini minusnya jangan lupa minus 0. Minus 0 dikalikan plus 5 itu 0. Nah, maka momen distribusi AB di sini 0. Nah, ini pindahkan ke tabel sini. 0, tinggal yang BA dan BC. Kita lanjutkan video berikutnya ya. Nah, MDBA adalah jumlah momen pada satu titik kumpul, yaitu titik kumpul B dikalikan minus mu nya atau minus faktor distribusinya. Nah, maka MDBA gimana? Nah, MDBA karena titik B ini adalah titik kumpul atau titik simpul, BA dan BC, maka dijumlahkan MFBA ditambah MFBC, jadi minus 5,33 ditambah 4. Bentar, maaf, balik ke awal, maaf. Kita lanjutkan, ntar ya, ini salah mencet tadi saya arah panahnya, jadi balik lagi, maaf. Ya, satu halaman lagi, ya, nih. Nah, berarti minus 5,333 ditambah 4 dikalikan min mu BA. Nah, min mu BA di sini adalah minus 1. Nah, min 1. Min 5,33 tambah 4 min 1,33 dikalikan min 1, maka plus 1,33. Pindahkan angka plus 133 ini ke MDBA di tabel ini. Nih, BA, MD. Untuk MDBC, maka MDBC adalah MFBC ditambah MFBA dikalikan minus mu BC. Nah, MFBC nya adalah plus 4, MFBA nya min 5. Nah, min mu BC adalah berapa? Min 0 tadi. Nah, 0 kali berapapun hasilnya 0. Pindahkan angka 0 ini MDBC ke sini. Nah, ini lanjutkan iterasinya karena ini belum 0. Di sini akan dihitung momen induksi atau bahasa Inggrisnya carry over moment, MCO. Nah, atau saya tulis di sini MI. Nah, bagaimana caranya? Saya jelaskan di sini.
ya, jadi nggak hanya sekedar masukkan angka-angka, saya jelaskan teorinya. Nilai faktor induksi adalah setengah atau carry over faktor. Apabila peletakannya jepit-jepit, maka induksi akan terjadi pada keduanya. Nah, jepit-jepit itu akan terjadi keduanya, seperti titik B ke A tadi kan, jepit-jepit, maka akan terjadi induksi. Namun apabila peletakannya jepit sendi ataupun jepit roll, maka sendi atau roll dapat memberikan induksi, tetapi sendi dan roll itu tidak boleh menerima induksi dari jepit. Jadi induksi itu hanya terjadi untuk tumpuan jepit-jepit, ini terjadi semuanya ya, jadi keduanya bisa memberi dan menerima. Tapi kalau jepit sendi ataupun jepit roll, maka hanya sendi dan roll saja yang dapat memberi induksi ya, tapi jepitnya itu tidak boleh tetapi tidak boleh menerima induksi dari jepit gitu. Nanti kita lihat. Jadi kalau jepit sendi atau jepit roll, maka sendi atau roll itu dapat memberi induksi, tapi tidak jepit yang di sini tidak boleh memberi induksi. Kayak gitu. Intinya tidak boleh menerima induksi dari jepit jika tumpuannya itu jepit sendi ataupun jepit roll. Oke, lanjut ke sini. Nah, MIAB. Nah, momen induksi di di batang AB, kita lihat soalnya ini. Nah, momen induksinya seperti apa? Saya kecilkan dulu. Ini nggak perlu ya angka. Nah, MIAB ini karena A itu jepit dan B adalah kita anggap jepit ya, sudah saya jelaskan karena titik kumpul, maka nilainya adalah setengah kali MDBA ya. Ini mungkin akan saya screenshot di sini. Nah, kita lihat di tabel ini. Kita lihat di tabel cross yang tadi yang ini. Kita lihat. Nah, bentar ya teman-teman ya, sebentar. Ini memang kesulitannya kalau memberikan tutorial secara software itu kayak gini. Di sini ini nggak bisa di zoom perkecil lagi ya. Nah, maka MIAB adalah setengah MDBA. Perhatikan MIAB yang plus 0,6665 itu nilainya adalah, nah ini selalu silang ini teman-teman, karena ini jepit. Tadi saya udah bilang kalau jepit-jepit itu bisa saling memberi dan menerima induksi. Nah, si jepit B ini kita bisa beri induksi ke jepit A, nilainya adalah setengah dari ini, maka setengah kalikan 1,33 adalah plus 0,665. Kalau ini jepit dan ini jepit, maka jepit A dapat memberi induksi juga ke jepit B, setengah dari 0 ya, setengah kali 0 adalah 0. Nah, maka nilai plus 0,665 itu adalah ini, nilai setengah kali 0 itu 0, yang ini adalah ini. Nah, selanjutnya MIBC adalah perhatikan BC nya itu adalah bebas ya, BC nya bebas, B nya itu jepit, C nya itu bebas, maka nilai MIBC adalah setengah kali MDCB. Nah, MDCB nya kan tidak ada 0, berarti setengah kali 0 adalah 0, maka di sini adalah 0 ya, kayak gini. Ini nggak ada 0, berikan setengahnya berarti 0 di sini, seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau jepit-jepit dapat memberi dan menerima induksi, kalau jepit sendi atau jepit roll, maka sendi atau roll dapat memberi induksi tetapi tidak boleh menerima induksi dari jepit. Jadi hanya sendi dan roll yang dapat memberi. Nah, ini juga sebenarnya ini kan ada bebasnya bisa memberi induksi, nilainya kita anggap 0, maka setengah kali 0 adalah 0 di sini. Oke, lanjut. Kemudian perhatikan tabel di halaman sebelumnya. Di tabel cross kita lihat bahwa nilai momen distribusi pada semua batang belum 0. Tadi belum 0 yang ini ya, ini nih tuh, momen distribusi belum 0, ini iterasi pertama. Maka maka kita lanjutkan perhitungan, iterasi dilanjutkan hingga diperoleh nilai MD semua batang nanti bernilai 0. Ketika nilai MD semua batang sudah bernilai 0 semua, maka tahap itu kita selesai dan langsung menghitung momen akhirnya dengan menjumlahkan semua momen yang ada di atas kolomnya. Momen distribusi iterasi kedua untuk MDAB ya, perhatikan mungkin untuk di sini langsung. Jadi momen distribusi rumusnya adalah jumlah momen pada titik kumpul kalikan minus mu-nya atau minus faktor distribusinya. Nah, ini harus saya screenshot dulu tabel sebelumnya biar teman-teman paham. Ini saya screenshot dulu ya teman-teman ya, bentar. Sekali lagi, ini adalah salah satu kesulitan dari mengajar memberikan tutorial secara
online teman-teman ya. Ini kegedean ya, kalau kegedean mungkin harus diperkecil dulu. Oke, kita lanjutkan, tampilkan ininya, screenshotnya. Nah ini kan udah kecil, enak. Kekurangan dari snipping tool ini tidak bisa diperkecil atau isinya ya, jadi saya harus manual dikecilkan dulu. Momen distribusi AB iterasi kedua, saya geser kiri. Nah nilainya adalah jumlah momen pada titik kumpul AB dikali min mu nya. Nah maka karena AB itu A nya bukan titik kumpul, maka hanya ada satu momennya, MI AB itu sendiri. Nah ini dikalikan dengan min mu AB, min 0 ya, MI nya itu plus 0,665 kali min 0 ya, 0 kali berapapun akan 0. Nah, maka di sini 0, nanti dilanjutkan MD di sini, MD adalah di sini 0 hasil dari sini ya. Lanjutkan MD ABA iterasi kedua. Nah yang ini, nah di sini ya MD, di sini tulis MD kedua iterasi kedua. Nah di sini berapa jumlah momen titik kumpul kali min mu nya. Nah karena di sini titik B itu titik simpul, maka ada dua momennya, MIBA ditambah MIBC. 0 ditambah 0 kali min mu BA min 1. Nah 0 kali min 1 adalah 0. Di sini juga 0, ini udah 0, harapan kita sini 0 lagi.